Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Pada kesempatan kali ini, kami masih melanjutkan cerita yang kemarin, Kualat Gunung Pulau Sari, pendakian kedua. Cerita ini kami ambil dari Kumparan yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Beberapa kali kutembakkan senapan angin ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak, kakiku seperti kram dan tidak bisa digerakkan. "Woi, siapa kau?" tanyaku parau, sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan. Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur, topi koboynya hilang entah kemana. Senapannya pun tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar ini. Kelopak mata Bobby tergeletak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelalak. Bobby menarik nafas dalam-dalam, seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian nafasnya terengah-engah, telinganya berdengung hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangannya. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya. Lalu ia menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dalam-dalam pohon yang rindang. Tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dia alaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia penguasa Gunung Pulau Sari? Tak lama kemudian, terdengar suara sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan sigap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru, tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan itu. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air yang kosong. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Fatih." Bobby mengulang jawaban si anak kecil itu. "Kenapa kamu di sini?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki dan aku tersesat. Aku nemuin banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antarkan aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak menatap wajah Bobby. Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. "Ini makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini," kata Bobby melanjutkan. "Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung ini." "Namanya Mira bukan?" tanya anak kecil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. "Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia? Dia di mana sekarang?" "Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orang baik banget." Fatih mengambil kepingan biskuit dari dalam kemasannya. "Kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini." Nada bicara Bobby meninggi. Dia tidak sabar, ingin segera menemukan Mira. "Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira gak sendirian. Dia sama suaminya." "Hah? Suami?" Bobby mengerutkan dahinya. Bobby curiga. Jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. "Miranya sudah tua atau masih muda?" tanya Bobby kepada anak kecil itu. "Masih muda, Om." Bobby mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. "Apa wajahnya seperti ini?" "Iya."
Betul om, itu Mbak Mira. Tolong ingat-ingat lagi, semalam kamu ketemu dia di mana? Tanya Bobby lagi kepada Fatih. Fatih berhenti mengunyah biskuitnya. Matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingatkan tempat semalam itu. Oh iya, aku lihat di kuburan. Mbak Mira sama suaminya sedang berziarah kubur. Kalau nggak salah, lokasinya di sebelah sana. Fatih menunjuk ke sebuah arah. Ayo kita ke sana sekarang. Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam pencariannya, Bobby tidak sendirian. Dia ditemani oleh Fatih. Anak kecil si penjual air itu juga tersesat di Gunung Pulau Sari. Mereka terus berjalan menembus semak belukar. Sesekali Bobby menebas pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. Kamu yakin jalannya ke arah sini? Tanya Bobby kepada Fatih. Iya om, seingatku ke sini, kata Fatih melanjutkan. Tapi ini semak belukar Fatih. Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. Om, hahaha. Fatih sudah ada di atas dahan pohon besar. Wujudnya berubah. Ia telanjang bulat. Tubuhnya putih semua. Matanya besar dan juga bertaring. Sini, main om. Hahaha. Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba. Hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulau Sari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya agar dapat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia coba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia mencoba menghubungi nomor telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone-nya dan powerbank di dekat pintu tenda dom agar sinyalnya stabil. Tak lama kemudian, istrinya Bobby mengangkat telepon itu. Halo, terdengar suara dari seberang telepon. Halo Ma, ini Papa. Kamu baik-baik saja kan? Nada bicaranya terburu-buru. Papa? Iya, ini aku Ma. Gimana kandungan kamu? Baik-baik saja kan? Tanya Bobby kepada istrinya. Pah, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung? Tanya istrinya Bobby dengan nada bicara seperti orang yang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pernyataan istrinya itu. Aku belum pulang Ma. Aku masih di gunung. Aktifkan smartphone kamu. Kita video call, pinta Bobby kepada istrinya. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan terkadang terputus-putus. Ini aku Ma. Lihat aku masih di gunung, jelas Bobby menjelaskan. Astagfirullah Pak. Terus yang sekarang di rumah sama aku itu siapa Pak? Wanita itu tampak panik. Kamu tenang Ma. Jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang? Di kamarku Pak. Lagi tidur, jawab wanita itu. Coba kamu ke kamar, Papa mau lihat, kata Bobby kepada istrinya. Aku takut Pak. Wanita itu malah menangis. Kamu jangan nangis Ma. Nanti dia bangun. Coba Papa mau lihat sosok lelaki itu Ma, pinta Bobby lagi kepada istrinya. Layar di HP-nya Bobby bergerak tidak stabil. Istrinya Bobby melangkah berlahan ke kamarnya sambil mengarahkan kamera ke depan. Aku takut Pak, rengek wanita yang sedang hamil itu. Jangan berisik Ma. Bobby tetap fokus ke layar HP-nya. Dari layar HP Bobby terlihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tertidur pulas. Itu Pak, lihat, bisik istrinya Bobby. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai wajah Bobby. Sekarang kamu tenang Ma. Papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu, ujar Bobby kepada istrinya. Wanita itu mengarahkan kembali kameranya ke wajahnya sendiri.
Aku harus bagaimana sekarang, Pak? Tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawabnya, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. "Mah, lari mah!" teriak Bobby di smartphone itu. Ketika video call itu terputus, seperti ada yang memukul smartphone istrinya Bobby. "Mah! Mah!" Ia coba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia coba menghubungi nomor telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkat. "Bangsat!" Bobby marah, nafasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hujan yang begitu lebat. Bobby mendongak ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua! Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama setelah Bobby berteriak, petir menyambar sebatang pohon yang dekat sekali di tempat Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh. Tubuhnya menabrak batang pohon sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali dedemit yang bergelantungan. Dari tadi kawanan dedemit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya sekitar 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. "Mas, Mas," kata wanita itu. Perlahan Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar ia melihat seorang wanita berambut hitam. Dia sedang memperhatikan Bobby. Astaga! Bobby terbelalak kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. "Setan kau ya?" bentak Bobby kepada wanita itu. "Ah, setan? Bukan, Mas. Saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya, Mas. Bawa saya keluar dari gunung ini." Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada terhadap wanita asing di depannya itu. "Masih gak percaya kalau aku manusia?" Wanita itu berdiri, lalu menghentak-hentakan kakinya ke dalam tanah. "Tuh, lihat, kakiku gak ngambang. Lihat kan?" Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda, lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu, mirip seperti senapan tentara Jepang. "Ampun, Mas, sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini, Mas, dan teman-teman saya semuanya sudah mati." Wanita itu melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya, padahal Bobby hanya menggertak wanita itu. "Siapa nama kamu?" "Ajeng, Mas," jawab wanita itu dengan singkat. "Balik badan," pinta Bobby sambil menggerakkan senapannya. "Ampun, Mas, jangan bunuh saya." Wanita itu malah menangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tenda. Dia merobohkan tenda domnya, lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. "Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku," kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. "Aku ikut, Mas," pinta Ajeng kepada Bobby. "Gak bisa. Aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja." Bobby menggendong tas ranselnya itu, lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. "Pokoknya aku mau ikut. Aku takut sendirian." Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya itu. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan lain bagi Bobby. Dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan untuk pulang. Sesekali Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. HP itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya HP Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Dia merogoh powerbank dari dalam ranselnya dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. "Kamu bawa HP?" Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Ajeng.
Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby menggelengkan kepala. Tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Ajeng kepada Bobby. Sudah aku bilang kalau aku mau cari keponakanku. Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan itu gak mudah loh mas, timbal Ajeng kepada Bobby. Lalu kenapa kau masih hidup? Tanya Bobby sambil terus jalan. Aku bisa berburu. Selama tersesat di gunung ini, aku makan hewan apapun yang kujumpai, termasuk monyet, kata Ajeng kepada Bobby. Jorok kau makan monyet, kata Bobby tanpa menoleh ke arah Ajeng. Daripada mati kelaparan, mending makan monyet saja, timbal Ajeng pada Bobby lagi. Bobby menghentikan langkahnya. Shh, berhenti, pinta Bobby kepada Ajeng. Ada apa mas? Ajeng penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tampak itu mengarah ke sebelah kanan. Dengan hati-hati, Bobby dan Ajeng mengikuti tapak kaki itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Ajeng memang banyak tanya. Jangan banyak tanya kau, desis Bobby sambil menoleh dengan kesal kepada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. Kau dengar itu? Bobby berhenti dengan menoleh pada Ajeng. Iya, aku dengar. Itu pasti petugas tim SAR. Asik, kita selamat. Ajeng sumringah. Dia tak sabar ingin cepat keluar dari gunung ini. Jangan gegabah, kita cek dulu, saran Bobby kepada Ajeng. Dengan sangat hati-hati, mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobby menyibarkan sebuah daun besar, dari sana ia terlihat ada pasar yang ramai pengunjung. Hah, ada pasar? Kata Bobby tanpa menoleh kepada Ajeng. Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar? Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahinya. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar itu. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang bertransaksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi lagi di belakang Bobby. Kenapa? Tanya Bobby pada Ajeng. Ada teman saya yang sudah mati mas. Itu pasti pasar setan. Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terhalang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seorang yang berdiri di hadapan Bobby. Tapi anehnya, kaki itu hanya ada 1. Mas, lihat mas. Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulung tinggi. Entah berapa meter. Kaki itu hanya 1 dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. Lari! Teriak Bobby kepada Ajeng. Ajeng pun lari sekuat tenaga. Sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah tidak jauh lagi dari pasar setan itu. Tapi anehnya mereka malah balik ke tempat semula. Bobby kesal. Dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah keramaian pasar sambil menenteng senapannya. Mas, jangan mas, teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Napas Bobby terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bobby heran, kenapa siang bolong seperti ini ada pasar setan. Kalian, dengarkan ini. Aku tidak takut sama kalian. Bobby menceracau, tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobby menyentuh salah satu seorang lelaki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata, Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu membias seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat disentuh. Bobby menyerah. Dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon,
Tolong kembalikan Mira dan jangan ganggu keluargaku." Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan itu. Dan saat itu juga dari kejauhan, Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya sang ratu kerajaan. Bobby ingat kalau wanita itu yang pernah ia jumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby. Mira tersenyum, tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. "Mira," desis Bobby. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita berpakaian kerajaan itu hilang, entah kemana. Keramaian pasar itu juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu. Sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. "Mira! Mira!" Bobby teriak ke segala arah mencari Mira. Tapi Mira tak menampakkan wujud lagi. "Mas, kita dipermainkan setan. Ayo pergi dari sini," teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah. Ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanya jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melanjutkan perjalanan. "Kita mau kemana lagi nih?" Ajeng mempercepat langkahnya mengejar Bobby. "Sudah aku bilang, aku mau cari Mira." Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak berbicara. "Iya, tapi mau kemana?" tanya Ajeng lagi. "Aku tidak tahu." Bobby berhenti. Dia membalikan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. "Sudah aku bilang, jangan ikut aku." "Aku gak mau ada di depan," bentak Bobby kepada Ajeng. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan tertunduk. Bobby melangkah kembali. Kali ini ia mempercepat langkahnya. Ajeng tergopoh-gopoh mengejarnya dari belakang. Sampai sore mereka malah semakin tersesat di tengah hutan. Bobby kelelahan. Persediaan makanan sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya, mencari-cari sisa makanan. "Aku sudah kehabisan makanan. Air juga habis," kata Bobby sambil melirik Ajeng. "Aku ada air minum nih." Ajeng merogoh sebotol air minum itu dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu kepada Bobby. "Dari mana kamu dapat air ini?" tanya Bobby kepada Mira. "Itu air hujan." "Mas, nama kamu siapa sih, Mas?" Ajeng malah balik tanya. "Nama saya Bobby." Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian, terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun berjalan mendekat membuat suasana menjadi mendung. "Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini saja ya." Bobby bangkit lalu mengeluarkan tenda dom miliknya. Tak sengaja Ajeng melihat seekor ular sanca yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dari dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. "Kamu mau apa?" Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda tiba-tiba perhatiannya menuju kepada Ajeng. "Ada makanan, Mas." Tanpa ancang-ancang lagi, Ajeng memegang kepala ular sanca itu, lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu ternyata hujan tak kunjung turun. Ajeng membakar potongan ular sanca hasil buruannya tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular. "Enak, Mas, cobain deh." Ajeng menyodorkan sepotong daging ular itu kepada Bobby. "Udah kamu saja." "Aku tidak biasa makan ular," jawab Bobby. Ia melamun. Tatap matanya kosong, memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. "Ya udah, kalau nggak mau makan ya nggak apa-apa." Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut, api unggun dibiarkan menyala. Bobby dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun, tengah malam entah jam berapa,
ada bayangan seorang lelaki yang melintasi tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang, membuat suasana berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seseorang di luar tenda. Buru-buru ia meraih senapannya. Dengan hati-hati, dia mengintip dari celah pintu jendela. Di luar, Bobby melihat ada lelaki yang sangat ia kenal. Itu adalah LD. Dia berdiri tepat di depan tenda. "LD?" tanya Bobby. "Om, tolongin Mira om," kata LD. Raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. "Mira, di mana dia?" "Di sana om." LD menunjuk ke barat. "Ayo, antar aku," pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga sedikit pun kepada LD. Bobby kira LD memang masih hidup, padahal si LD ini sudah meninggal. Bobby mengikuti LD dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang asing bagi Bobby. Ia masih di tengah hutan, banyak pohon-pohon besar di sekeliling Bobby. "Di sana om," tunjuk LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua sudah mati mengenaskan. Matanya melotot dan lidahnya terjulur. "Mereka siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan di mana Mira?" Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh kepada LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong. Lidahnya menjulur keluar. Darahnya juga tercecer ke tubuhnya. Bobby terkejut dan langsung lari tunggang langgang tanpa arah. Sementara itu, di dalam tenda ada yang memeluk tubuh Ajeng. Wanita itu pun bangun. Dia membalikkan badan. Dengan mata terpicing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. "Kamu bangun," kata Bobby sambil menatap Ajeng dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin meringsut mendekatinya. "Jangan mas," kata Ajeng pelan. "Kamu kedinginan kan?" tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu. Namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang menyerupai Bobby itu. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai LD itu. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil nama Ajeng, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng itu. Bobby jelas saja kebingungan karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanya senapan angin yang sudah kehabisan peluru. "Ajeng! Ajeng!" teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby semakin lemah. Dari kemarin, dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya, pendakian ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. "Ampun Nyai." Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau itu ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. "Ampun Nyai." Bobby meruncingkan daun telinga dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas. Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jarik dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar.
Nenek itu menyadari kalau ada seseorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya, lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan itu ke wajah nenek itu. "Jangan mendekat," ancam Bobby kepada nenek itu. Namun, tatapan nenek itu kosong, seolah tak mempedulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah, sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. "Semua orang di gunung ini kualat," kata nenek itu. Dia adalah Nyai Amah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulau Sari. Nyi Amah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulau Sari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidaklah berbahaya. "Kualat! Kualat kamu!" "Kualat kenapa?" Bobby mengerutkan dahi. "Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri," bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimbali apapun. "Nyai Ratu gunung ini marah," lanjut Nyi Amah. "Nenek tahu di mana Mira?" "Keponakan saya hilang di gunung ini," tanya Bobby kepada nenek itu. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. "Hehehe, Mira, dia ada di alam gaib." "Kalau begitu saya mau masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya?" tanya Bobby kepada nenek itu lagi. Seketika raut wajah Nyi Amah menjadi muram. Dia menggelengkan kepalanya sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Amah, tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyai penguasa Gunung Pulau Sari. Setelah cukup jauh mendekati nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkannya Nyi Amah pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobby lalu menghembuskan nafas berat dan menunduk. Perutnya semakin lapar, tenggorokannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar dia bisa masuk ke alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. "Aku harus kualat," gumam Bobby. "Ya, aku harus kualat. Dengan begitu, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib." Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus penghuni gunung ini marah. "Curug Putri. Ya, Curug Putri," gumam Bobby. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyai Amah itu. Dia harus mencari lokasi curug itu. Tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobby melihat kawanan burung cekakak melintas ke arah barat. Setahu Bobby, kalau burung terbang berkoloni seperti itu, pasti mereka sedang menuju sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba di Curug Putri. Dia pun mandi dan minum di curug itu. Tanpa ragu-ragu lagi, Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya, setelah dia buang hajat, tidak ada apapun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia sempat berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobby nihil, tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di saung itu sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa, Bobby ketiduran di saung itu. Namun saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang. Suasananya seperti di zaman kerajaan. Di sana, Bobby juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya. Ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia memegangi ikatan tali di lehernya.
Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia diseret melewati kerumunan orang, dan saat itulah mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun, sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh, lantaran liurnya banyak sekali, sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengguncangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, sudah siang," kata Ajeng kepada lelaki itu. Lelaki itu bangun, kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit mata ya, Mas?" tanya Ajeng kepada lelaki itu. "Enggak kok," sosok itu malah tersenyum. "Ayo, kita harus cari keponakanmu lagi, Mas, dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit, layaknya Bobby. Dia pun dengan apik membereskan kembali tenda dom, lalu memasukkannya ke dalam ranselnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, tapi bukan untuk mencari Mira. Demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti demit berotak mesum. Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Nantikan cerita horor kelanjutannya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih dari saya. Cukup sampai di sini dulu, kita lanjutkan ke episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.